Ada seorang warga bernama Pak Gito. Dia dikenal berani dan suka hal-hal yang mistis. Bersumpah akan menangkap makhluk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nampak Tilas, mengungkap sejarah, mitos, atau fakta. Oke teman-teman, kali ini saya mempunyai sebuah cerita. Dan cerita ini saya ceritakan di dalam mobil teman-teman. Jadi tadi itu saya sempat bertemu dengan seseorang. Jadi orang itu bercerita tentang kejadian menangkap makhluk halus yang suka muncul. Itu tuyul. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, cekidot. Jadi kisah ini diawali di sebuah desa di pinggiran kota yang dikenal sering kehilangan uang tanpa jejak. Warga curiga ada tuyul yang gentayangan dan seorang pria nekat mencoba menangkapnya demi membuktikan kebenaran itu teman-teman. Jadi setiap malam warga desa Cangkring, di mana desa yang sering kehilangan uang ini teman-teman, dikejutkan oleh uang mereka yang hilang dari celengan dan laci, padahal rumah sudah terkunci dengan rapat. Awalnya dikira maling, tapi setelah dilihat di kamera CCTV sederhana, hanya tampak bayangan kecil berlari sangat cepat seperti anak kecil tanpa busana. Ada seorang warga bernama Pak Gito. Dia dikenal berani dan suka hal-hal yang mistis. Bersumpah akan menangkap makhluk tersebut. Pak Gito menemui seorang dukun tua bernama Mbah Ranu yang dikenal paham dunia gaib. Mbah Ranu memberinya syarat, siapkan telur ayam kampung, kendi berisi minyak kelapa, bunga 7 rupa, dan cermin kecil, ungkap Mbah Ranu. Tapi ritual harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon saat tuyul mencari tuannya untuk menyerahkan hasil curiannya. Mbah Ranu memperingatkan, kalau kamu lihat wajah tuyul itu di cermin, jangan sekali-kali menatapnya langsung atau hidupmu akan jadi tumbal. Pada tengah malam, Pak Gito bersembunyi di ruang tamu dengan lilin menyala dan cermin di depannya. Udara berubah menjadi dingin teman-teman. Cermin mulai berembun sendiri. Tiba-tiba terdengar langkah kecil dan suara seperti tawa anak kecil. Di dalam cermin tampak sosok kecil berkepala botak, matanya hitam legam, membawa uang receh di tangannya. Pak Gito menahan nafas lalu melempar kendi minyak ke arah bayangan itu, dan makhluk itu menjerit, terbakar sekejap sebelum menghilang. Keesokan harinya uang di rumah warga tak lagi hilang. Semua mengira tuyul itu berhasil ditangkap. Tapi anehnya bayangan Pak Gito tak lagi terlihat di bawah sinar matahari. Setiap malam istrinya mendengar suara tawa kecil dari bawah tempat tidur. Dan setiap pagi uang di rumah mereka justru bertambah tanpa sebab teman-teman. Mbah Ranu datang dan menegur istrinya. Tuyul itu bukan ditangkap, tapi menyatu dengan tuannya. Kini giliran Pak Gito yang harus menyerahkan uang hasil curian ke tempat asal tuyul itu. Namun suatu malam tubuh Pak Gito ditemukan di belakang rumah dalam posisi jongkok seperti anak kecil, kulitnya pucat dan matanya kosong menatap uang berserakan di tanah. Sejak itu orang-orang bilang setiap malam Jumat Kliwon di rumah kosong bekas Pak Gito masih terdengar suara tawa anak kecil dan bunyi koin jatuh. Kadang niat baik membasmi kejahatan bisa berubah menjadi keserakahan yang justru mengundang kutukan.